Supergirl, Supergirl, Kara Zor-El. Anytime, any place, anywhere, anywhere. Call me any. Yes, akhirnya tiba-tiba ya dari pihak DC Studios dan juga Warner Bros. Mereka meriliskan sebuah bentuk final trailer untuk project Supergirl yang satu ini Pak ya. Padahal filmnya akan siap tayang akhir bulan ini tanggal 24 Juni cuy. Oke. Jadi mengenai Supergirl ini ya, ini merupakan tokoh superhero DC paling gokil yang paling gua tunggu di tahun 2026 yang satu ini ya. Apalagi Supergirl ini akan tersambung langsung kepada proyeknya DC Chapter 1 Gods and Monsters karya James Gunn ini ya. Apalagi sekarang James Gunn lagi mempersiapkan kepada proyeknya film Superman kedua yang berjudul Man of Tomorrow, yang dimana mereka akan siap untuk menghadapi sosok Brainiac yang merupakan alien paling cerdas dan dia juga adalah pelaku di balik kancelan Krypton yang satu ini Pak ya. Dan di film Supergirl ini akan ngetis mengenai keberadaan Brainiac lebih awal sehingga untuk aksinya akan lebih nyambung kepada filmnya Superman kedua nanti cuy ya. Oke. Jadi seperti kalian tahu ya bahwa Supergirl ini merupakan kakak sepupu dari Superman alias Clark Kent, yang dimana mereka adalah satu keluarga L yang berasal dari planet Krypton. Oke ya, jadi mengenai plot ceritanya masih sama, cuma mengenai untuk ini ceritanya itu akan diambil langsung dari novelnya Supergirl Woman of Tomorrow karya Tom King, yang dimana di komik ini akan menceritakan tentang kisah Supergirl yang jauh lebih gelap dan juga jauh lebih kelam, karena di kisah ini, Supergirl akan mengalami sebuah bentuk depresi yang sangat berat karena seluruh bangsanya, bahkan semua beberapa anggota keluarganya, itu semuanya udah tewas karena akibat tragedi hancurnya Krypton beberapa tahun yang lalu ya. Jadi mengenai plot yang juga akan jauh lebih kelam ketimbang versi Supergirl utama yang pernah kita lihat di versi zaman-zamannya Ellen Slater atau mungkin Melissa Benoist. Jadi ya, meski bentuk penggarapannya udah sangat berbeda banget Pak ya. Jadi pada video kali ini ya, gue akan menonton mengenai final trailer untuk project Supergirl ini karena katanya ada beberapa kejutan yang akan terjadi kepada film Supergirl yang satu ini Pak ya. Jadi ya, gue pengen tahu bagaimana bentuk eksplorasi tentang luar angkasa, bagaimana bentuk tema kosmiknya yang dikerjakan oleh Craig Gillespie sebagai sutradaranya cuy. Oke, wow, gokil ya. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita reaction official final trailer Supergirl. Here's the thing. Oke. Superman. My cousin and Oh, pertama kali nyampe ya. Oke. I have very different ideas about what it means to be a hero. Kelam banget cuy. Supergirl versi kelam nih. Oke. He's the good in everyone. Oh. I see the truth. Oke, perbedaan dia sama Superman ya. Brigands Oke. brought destruction Cram. to every corner of the universe. The The galaxy must be defended. Ya ini sih chaotic banget ya. You can't give up on me. Oh iya, Crypto sekarat ya. Oh, that might be a problem. Lobo. Woo! Oke. Oke. Lumayan. Oke, Supergirl. Looks pretty colorful, but that's just so everyone knows. Kostumnya dibuat sama Superman ya? Oke. Going to tell you something. Only one of you is going to make it out. Oke. Epic sih, Pak. Epic sih. We haven't been formally introduced. Mantap. Kara Zor-El. Wow. Supergirl. Oke, boleh.
Oke, mengenai film Supergirl karya Craig Gillespie ini ya, mengenai musiknya itu terngiang-ngiang Pak. Come in, along, anjir. Bagus, gue suka karena lagi-lagi cuy. Film Supergirl ini ya, ini juga agak berbeda dari versi Supergirl yang pernah gue ikuti sejak zaman-zamannya Melissa Benoist Pak. Karena kalau versinya Melissa Benoist itu lebih ke arah sisi Supergirl yang jauh lebih berbeda dan juga jauh lebih ceria, oke? Ya jadi ya temanya, bahkan penggarapan yang juga lebih berbeda lah ya. Tapi mengenai Supergirl versi ini adalah Supergirl versi kelam, oke? Ini adalah titik di mana Supergirl akan mengalami sebuah bentuk depresi berat akibat dia udah kehilangan semua anggota keluarganya dan juga bangsanya sendiri, Pak. Oke, karena apa? Karena Krypton udah hancur di depan matanya langsung. Dan dia adalah saksi hidup satu-satunya yang berhasil melewati masa-masa kelam itu, Pak. Seperti itu, makanya ya gue juga paham sih kenapa seorang Kara Zor-El alias Supergirl ini dibuatkan jauh lebih kelam dan juga jauh lebih dewasa ketimbang film Superman kemarin. Yang dimana kan kalau Superman itu lebih ke arah hopeful, harapan ya kan, dan juga mengenai superheroik. Tapi kalau Supergirl itu jauh lebih berbeda, Pak. Supergirl di film ini akan mengambil sebuah tema survival, oke? Survival, depresinya seperti apa. Jadi ya mengenai sisi eksplorasinya juga akan jauh lebih berbeda ketimbang film Superman kemarin, oke? Dan mengenai kostum Supergirl di project ini ya, gue baru tahu kalau ternyata kostum Supergirl ini ternyata dibuatkan langsung oleh si Clark Kent alias adik sepupunya dari Krypton alias Kal-El. Yang dimana kalau gue bandingkan kepada versi komik utamanya itu sebenarnya Supergirl itu membangun kostum itu sendirian Pak, oke? Sendiri tanpa bantuan Kal-El sebagai adik sepupunya. Makanya ketika di beberapa komik utamanya si Kara ini ya dia selalu bergerak sendirian. Gokil banget sih, makanya ketika Supergirl yang tampil kepada film ini justru memberikan sebuah peluang yang banyak kepada si Kara Zor-El dengan eksplorasi plot cerita yang jauh lebih ke arah dewasa banget. Artinya apa? Artinya kemungkinan besar di project ini ya kita akan titis mengenai beberapa Easter eggs yang terkandung di dalamnya sebagai bentuk perluas universe yang dikerjakan oleh James Gunn. Nah, kalau di luar angkasa, ada kemungkinan besar Supergirl akan bertemu dengan para anggota Green Lantern. Apalagi proyek serial Lanterns akan juga tayang di bulan Agustus tahun 2026 nanti. Oke, wow, gokil sih. Dan juga mengenai kostumnya si Kara Zor-El ya, jujur gue suka banget. Akhirnya desainnya itu lebih mirip kepada Supergirl Woman of Tomorrow karya Tom King. Yang dimana jauh lebih girly, jauh lebih feminim ya. Dan bahkan untuk aktrisnya by the way Millie Alcock cantik banget, anjir cantik banget. Gue udah ikuti dia semenjak dia pernah bermain ke serialnya House of the Dragon. Makanya ketika dia tampil ke versi James Gunn ini ya, pembawaan dia sebagai aktris juga jauh lebih legowo, jauh lebih luasa dan juga jauh lebih eksploratif banget Pak. Makanya well, bisa gue katakan ini adalah tema superhero perempuan pertama di DC Universe yang dikerjakan penuh oleh James Gunn dan juga beberapa sutradara lain cuy. Oke, dan gue berharap sih kedepannya mereka bisa mengembangkan sebuah project film Wonder Woman. Apalagi katanya ya ada rumor yang mengatakan kalau Wonder Woman akan tampil sebagai cameo di filmnya Superman Man of Tomorrow nanti. Jadi totalnya ada 3 ya. Ada Superman, Lex Luthor, Supergirl, sama Wonder Woman katanya. Jadi ya mungkin akan tampil semuanya kepada filmnya Superman Man of Tomorrow nanti. Mungkin, lagi-lagi masih kemungkinan cuy. Apalagi James Gunn juga udah mempersiapkan siapa ke aktrisnya, yaitu adalah Adria Arjona katanya. Oke, lagi-lagi masih katanya cuy. Oke, tapi ya mengenai aktor sendiri udah pernah speak up bahwa dia udah pernah ngomong sama James Gunn untuk terjun kepada projectnya DC Chapter 1 Gods and Monsters yang satu ini cuy. Oke, tapi so lagi-lagi kita kurang tahu. Oke. Tapi mengenai projectnya James Gunn ya, kalau yang gue lihat makin hari makin kesini juga makin terstruktur. Karena apa? Karena dia sepertinya akan lebih fokus kepada kisah Krypton yang terlebih dahulu sebelum dia akan terjun kepada proyeknya Batman The Brave and Bold nanti. Karena para fans sampai sekarang mereka masih mengharapkan bagaimanakah untuk proyek Batman yang akan dikerjakan oleh Andy Muschietti dan juga James Gunn ke depannya, Cak. Oke? Apalagi Batman-nya udah pernah hadir kepada animasinya Creature Commandos. Masa ya nggak ada update? Lama banget Pak, makanya ya well
Kita tunggu aja. Karena apa? Karena James Gunn lagi mempersiapkan sebuah bentuk saga baru kepada proyeknya DC Chapter 1 Gods and Monsters yang juga jauh lebih gokil ketimbang versinya Om Sunander dulu ya, oke? Wow, gokil sih, gila. Dan juga aku pengen tanya, perlukah gua breakdown mengenai final trailer ini? Karena kan filmnya akan siap tayang beberapa minggu lagi ya. Jadi mungkin buat kamu-kamu yang pengen gua untuk nge-breakdown final trailer ini ya, mungkin bisa kamu kasih di kolom komentar di bawah. Karena aku juga pengen tahu sih bagaimanakah opini kalian. Apakah gua mesti nge-breakdown atau enggak nih? Oke, karena gua masih bingung, Pak. Oke ya. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu terkait mengenai final trailernya Supergirl yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Dan nama gue Mario Angelo, sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah!